Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Dwi Pauji dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi PGSD Penjas kelas B dengan NIM 2006564. Saya di sini akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah yang sudah saya buat yang berjudul Analisis Penggunaan Gaya Bahasa Seorang Guru Pendidik Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran Olahraga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen yang sudah membimbing saya, yaitu Bapak Daris Hadianto, SPD, MPD. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada bermacam-macam komponen yang akan saya sampaikan, dan komponen yang pertama yaitu fenomena. Dalam membentuk suatu pendidikan yang baik, kita memerlukan seorang guru yang baik untuk mengajar seorang murid. Selain itu, gaya bahasa juga diperlukan oleh seorang guru atau seorang pendidik untuk mengajarkan atau menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada murid tersebut, agar murid dapat menerimanya dan tidak merasa bosan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh seorang guru. Di sini, menurut Aini dan Lestari, pembelajaran bahasa juga menentukan kualitas keahlian siswa saat berkomunikasi lisan ataupun tulisan. Dengan demikian, kehadiran gaya bahasa merupakan suatu kebutuhan untuk mengemas kegiatan pembelajaran. Pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga ini tak kalah pentingnya dengan pendidikan nasional yang lainnya, karena pendidikan jasmani ini juga bertujuan untuk mengembangkan proses pembelajaran dalam aktivitas jasmaninya, seperti itu. Selain untuk membentuk suatu fisik yang sehat, juga pendidikan jasmani ini dapat mengembangkan kemampuan mental otak murid peserta didik dan sikap serta emosi agar menjadi lebih stabil dan lebih baik. Lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu teori relevan. Dalam teori relevan ini, guru adalah orang yang menyampaikan ilmu yang didapatnya melalui kegiatan atau selama dia belajar dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, dan ilmu yang dia dapat itu akan disampaikan kepada anak muridnya yang akan dia ajar nanti. Guru juga sebagai figur di sekolah harus memiliki kemampuan yang baik dalam hal mengajar, entah itu kemampuan penyampaian materi atau kemampuan berkomunikasi dengan murid-muridnya. Selanjutnya yaitu konfirmasi fenomena dengan teori. Berdasarkan fenomena yang sudah saya paparkan, gaya bahasa seorang guru untuk mengajar itu sangatlah penting, termasuk penerapan gaya bahasa guru pendidikan jasmani anak usia dini. Karena kita tahu bahwa pendidikan anak usia dini itu penting untuk membentuk suatu karakter murid dan menstabilkan emosi yang akan murid itu dapatkan, dan penerapan gaya bahasa itu dapat mengoptimalkan kegiatan belajar pada siswa anak usia dini. Lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu penelitian terdahulu. Menurut Silawati, penggunaan bahasa merupakan salah satu yang harus diperhatikan oleh guru dalam proses mengajar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa seorang guru itu harus berkomunikasi dengan muridnya untuk mengajar. Jika bahasa seorang guru itu tidak benar dan tidak baik, tutur katanya tidak baik, maka murid itu akan mengikuti guru tersebut, karena guru itu dipanut dan juga ditiru. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah saya sampaikan di atas, saya menyimpulkan ada 3 rumusan masalah yang akan saya teliti. Yang pertama yaitu
Seberapa penting gaya bahasa dalam pembelajaran? Apakah penting proses pembelajaran jasmani secara langsung terhadap anak usia dini? Seberapa penting pembelajaran olahraga pada anak usia dini? Komponen selanjutnya yaitu urgensi. Bahasa banyak dilakukan oleh seorang pengajar melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi, bahasa itu beraneka ragam dan juga gaya bahasa itu beraneka ragam untuk seorang pengajar mengajar kepada muridnya. Komponen yang selanjutnya yaitu kajian teori. Dalam kajian teori ini adalah pengertian tentang gaya bahasa. Gaya bahasa ini mempunyai cakupan yang cukup luas untuk pengertiannya. Dan saya mengambil sumber dari Letts and Short 1981 yang mengemukakan bahwa gaya bahasa adalah menggunakan bahasa dalam hal tertentu, dalam tujuan tertentu, dan oleh orang tertentu. Dalam hal tertentu yaitu contohnya seperti saya menggunakan gaya bahasa ketika saya berpidato atau mewawancarai seseorang. Atau juga saya menggunakan gaya bahasa ketika saya sedang mendidik anak usia dini. Itu menggunakan gaya bahasa yang berbeda. Nah, itu contoh dalam hal tertentu. Selanjutnya yaitu oleh orang tertentu. Jadi, penerapan gaya bahasa juga ditentukan oleh orang-orang yang akan menyampaikan gaya bahasa tersebut. Entah itu seorang pengajar, atau seorang pendidik, murid juga bisa. Seperti itu orang tertentu. Dan selanjutnya yaitu gaya bahasa dengan tujuan tertentu. Jadi saya memakai gaya bahasa itu tujuannya itu untuk apa? Jika saya sedang berpidato, saya menggunakan bahasa yang formal, gaya bahasa yang formal dalam berpidato, ya tujuannya untuk agar pidato saya bagus, tidak asal-asalan seperti itu ya. Lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa penting gaya bahasa dalam pembelajaran, dilanjut dengan pentingnya proses pembelajaran pendidikan jasmani secara langsung terhadap anak usia dini, dan yang terakhir, seberapa pentingnya pembelajaran olahraga pada anak usia dini. Pembahasan yang selanjutnya yaitu masuk ke metodologi. Ada desain. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode survei atau survei riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dan deskripsif. Dan tujuan dari penelitian deskripsif adalah untuk mendeskripsikan suatu hal atau suatu komponen yang akan diteliti. Partisipan dalam artikel ini yaitu data dari PAUD RA Fatonah Jalan Rancakaso, Bandung. Penelitian ini mengambil teknik pengumpulan data deskripsif kualitatif yang meneliti suatu kelompok atau populasi yang sudah ada. Hasil dari pembahasan yang pertama yaitu pentingnya gaya bahasa dalam pembelajaran. Data yang akan jadi acuan awal yaitu data seorang guru yang bercakap dengan muridnya. Guru ini bercakap, anak-anak sudah membawa alat untuk olahraga, dan siswanya menjawab, sudah Pak. Konteks tuturan proses pembelajaran akan segera dimulai dan menanyakan perlengkapan olahraga. Dan pembahasannya yaitu berdasarkan data penelitian yang di atas, seorang guru itu menerapkan penerapan gaya bahasa polisideton, ialah gaya bahasa kebalikan dari pengertian asideton. Polisideton atau asideton adalah gaya bahasa yang menggunakan bentuk kutipan padat dan terkompresi.
Dalam kata klausa dan prasa sederajat, kata tidak terkait dengan konjungsi. Misalnya, ini contoh percakapannya. Anak-anak, tolong bolanya simpan di pinggir lapangan, kemudian kalian baris di lapangan. Setelah itu mulai pemanasan dan mulai olahraga. Kalimat tersebut memberikan penegasan dengan kata benda, lalu guru menggunakan kata penghubung, misalnya kemudian atau setelah itu. Jadi guru ini menerapkan gaya bahasa polisi deton. Yang kedua yaitu banyak berinteraksi dengan murid, sedangkan yang tidak langsung interaksi cenderung terhambat. Terus yang ketiga, murid tidak akan bolos karena pembelajaran yang dibawa akan seru, seperti bermain. Karena murid anak usia dini itu cenderung suka bermain ya. Dan pembahasannya yaitu proses pembelajaran pendidikan jasmani biasanya dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Akan tetapi data yang saya ambil di atas dan data itu diambil sekarang ya, proses pembelajaran pendidikan jasmani itu sekarang dilakukan dengan cara online atau daring. Dan hal tersebut terjadi di tahun 2020 ini karena pandemi ya. Jadi pembelajaran pendidikan jasmani itu lebih baik atau alangkah sangat baik dilakukan ketika offline, seperti itu. Lanjut yang ketiga yaitu pentingnya pembelajaran olahraga pada anak usia dini. Dan data yang saya ambil yaitu melalui tabel ya. Ada aspeknya yaitu aspek mental, psikomotor, dan afektif. Dan perbandingannya anak yang suka berolahraga dibandingkan dengan anak yang tidak suka berolahraga. Anak yang suka berolahraga cenderung pemberani. Lebih dalam mentalnya anak itu pemberani dan tidak penakut, sedangkan anak yang tidak suka berolahraga itu cenderung pemalu atau penakut. Dalam aspek psikomotornya, anak yang suka berolahraga lebih aktif bergerak karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak itu suka bermain dan suka bergerak. Jika anak yang tidak suka berolahraga itu cenderung pendiam, pemalu juga. Aspek yang terakhir yaitu afektif. Anak yang suka berolahraga memiliki rasa peduli terhadap sesama atau rasa keadilan yang besar terhadap sesama, rasa saling membantu, seperti itu. Kalau anak yang tidak suka berolahraga cenderung susah bersosialisasi. Dan pembahasan dari tabel tersebut menjelaskan bahwa perbedaan signifikan antara anak yang suka melakukan olahraga dan anak yang tidak suka melakukan olahraga itu terlihat jelas ya. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gaya bahasa seorang guru mempengaruhi pendidikan jasmani anak. Karena guru sebagian besar menggunakan gaya bahasa penegasan dengan alasan dapat memberikan kejelasan pada anak-anak. Dan penggunaan gaya bahasa seorang guru itu haruslah benar, khususnya dalam pembelajaran olahraga pendidikan jasmani anak usia dini. Karena pendidikan jasmani dan olahraga anak usia dini itu penting untuk kelangsungan hidup anak tersebut, agar besar nanti memiliki mental, psikomotor, dan afektif yang lebih baik untuk kedepannya. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya buat dalam penyampaian materi tersebut atau artikel yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.